Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin mencoba membahas masalah taubat. Taubat itu artinya kembali. Maksudnya kembali ke jalan yang benar. Jadi secara fitrah kita manusia itu lurus, benar. Nah, ketika kita sudah berbelok dari jalan kebenaran, maka kita dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan kebenaran. Nah, kembali itu bahasa Arabnya adalah taba yatubu taubatan. Berbeda dengan istighfar. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat adalah kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ada di tangan saya yang sedang saya buka sekarang, qala ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat dari dosa itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, dan itu sering dan banyak, maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kalau maksiatnya, dosanya itu berkaitan dengan haknya Allah, hakullah, yang tidak ada kaitannya dengan manusia, maka syarat diterimanya taubat itu ada 3. Yang pertama adalah ayyuqli'a anil maksiyah. Kita harus meninggalkan maksiat itu. Jadi kalau taubat kita pengen diterima oleh Allah, tinggalkan maksiat itu. Jangan taubat tapi kita terus melakukan maksiat. Maka dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tanhiqul Qaul, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang bertaubat atas dosanya, fahuwa muqimun ala dzambi, kemudian dia tetap terus menerus berbuat dosa, fahuwa kal mustahzi, maka dia termasuk orang yang seperti mempermainkan agama, seperti orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka upayakan jangan sampai kita melakukan kesalahan itu lagi. Jadi tinggalkan. Kalau kita bertaubat dari dosa apa, maka dosa itu harus kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Kita harus menyesali dosanya ditinggalkan, dan kita harus menyesali itu. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, syarat atau pokok daripada diterimanya taubat itu menyesal. Menyesal itu tentu tidak akan melakukannya lagi. Jadi yang pertama tinggalkan dosanya, yang kedua sesali, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihi salam, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, maka Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku, kami telah mendolimi diri kami. Jadi menyesali kemudian merasa bersalah, gitu maksudnya. Merasa bersalah, jangan mencari kambing hitam. Kalau kita taubatnya pengen diterima, akui kesalahan kita. Sebagaimana Nabi Adam ketika berbuat salah, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya taubat itu adalah ayya'zima alla ya'uda ilaihi abadan. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau kita taubatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya tekad untuk tidak ngulangin lagi. Walaupun mungkin pada prakteknya, namanya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita terulang lagi, kita jangan putus asa. Taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka bertekadlah untuk tidak mengulanginya lagi. Seandainya ada perasaan kita,
kayaknya saya bakal ngulangi lagi, sehingga kita tidak beristighfar, sehingga kita tidak bertaubat. Sesungguhnya perasaan itu adalah dari setan. Jadi saat kita bertaubat, yakin ini yang terakhir, saya nggak mau ngulangin lagi. Soal nantinya ya terulang lagi karena kita tergoda. Namanya manusia itu disebut insan, linisyanihi, karena sifat pelupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in tawwabun. Dan setiap dan sebaik-baiknya yang pernah berbuat dosa dan maksiat maka adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita dosanya, maksiatnya berhubungan dengan Allah. Yang pertama, kita meninggalkan maksiat itu. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak ngulangin lagi. Tapi kalau kita salahnya berkaitan dengan Adam, fasyurupuha arba'atun, maka syaratnya itu nambah 1. Syaratnya itu 4. Diterimanya taubat itu syaratnya 4. Di samping yang 3 tadi ditambah wa ayyabro'a min haqqi sahibiha. Kita harus minta pembebasan dari orang yang bersangkutan. Kalau terkait harta, maka kita harus mengembalikan hartanya. Misalkan kita pernah mengambil hartanya atau kita hutang sengaja nggak bayar, maka kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, ya kita harus mengembalikan apa yang menjadi haknya orang lain. Kalau kita punya hutang, hutangnya dibayar. Kalau kita terkait tentang tuduhan zina, misalnya tuduhan zina, kita telah memfitnah orang menuduh zina, kita harus minta halalnya. Apalagi misalnya kaitannya dengan tuduhan fitnah, ghibah, bukan saja kita minta maaf. Saya baca dalam salah satu bukunya Kang Jalal, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, maka orang yang telah mencemarkan nama baik seseorang, dia harus merehabilitasi nama baik orang itu. Kalau kita udah jelek-jelekin orang di depan umum, maka kita pun harus mengembalikan nama baiknya. Maka dosa kita terhadap manusia itu jauh lebih berat resikonya. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemaaf. Kita bertaubat untuk tidak ngulangin lagi kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah mudah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan manusia, itu yang repot. Seandainya orangnya tidak memaafkan, maka kita termasuk orang yang nantinya bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kita semua adalah manusia awam, manusia biasa, manusia umum. Maka sangat mungkin kita banyak berbuat dosa. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah nggak pernah bosan menerima taubatnya hambanya. Walaupun berulang-ulang kali melakukan kesalahan, berulang-ulang kali berbuat dosa, dan berulang-ulang kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni semua dosa. Yang penting kita bertaubat kepada Allah sebelum mati. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran yaqdhah, merasa bersalah, sehingga kita bisa bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan kita bisa bertaubat, minta ampun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan begitu dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.